Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Nah, kembali lagi dalam pertemuan perencanaan bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Sebelum memulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya harap kalian dalam posisi siap belajar ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelayakan bisnis dan menyusun studi kelayakan bisnis. Sebelum memulai materi pada pertemuan kali ini, saya ingin sedikit bertanya nih pada anak-anak. Ada yang masih ingat apa itu studi kelayakan bisnis? Nah, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat bisnis tersebut dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi, studi kelayakan bisnis ini merupakan analisis terhadap layak atau tidaknya rencana sebuah bisnis yang akan dibangun dan juga pengoperasionalan bisnis tersebut dalam rangka mendapatkan keuntungan. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan yang disajikan berikut ini bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan proyek bisnis yang akan dijalankan. Nah, tahapan yang pertama dari studi kelayakan bisnis adalah tahap penemuan ide. Ide bisnis muncul karena peluang bisnis yang dipandang memiliki prospek yang baik. Penemuan ide bisnis ini dapat bersumber dari bacaan, hasil pengamatan, informasi dari orang lain, media massa, maupun berdasarkan pengalaman. Nah, dari sekian banyak ide bisnis yang kita miliki, kita juga harus mempertimbangkan produk yang akan dijual atau produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan. Nah, sebelum kita menjual atau membuat produk, kita harus melakukan penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk yang akan kita buat atau yang akan kita jual agar laku dijual di masyarakat. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria bahwa suatu produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum dipenuhi, lalu memenuhi kebutuhan manusia tetapi produk tersebut belum ada, dan untuk mengganti produk yang sudah ada dengan produk lain yang mempunyai nilai lebih. Sedangkan mengenai kebutuhan pasar, hasil penelitian yang diharapkan adalah bahwa produk yang akan dihasilkan dapat dijual di pasar yang cukup sehat atau permintaan terhadap produk ini cukup baik dalam jangka panjang. Dari sekian banyak ide bisnis atau ide proyek yang kita dapatkan, pasti kita akan memilih satu atau dua ide bisnis yang akan kita jalankan. Nah, biasanya dalam pemilihan ide bisnis ini tergantung pada tiga faktor berikut. Yang pertama, bahwa ide proyek atau ide bisnis cocok dengan kata hati kita yang akan menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua, mampu melibatkan diri dalam hal-hal teknis. Jadi kita sebagai pengusaha atau yang akan menjalankan proyek atau bisnis tersebut, mampu melibatkan diri dalam proyek atau bisnis yang akan kita jalankan. Yang ketiga, keyakinan akan kemampuan proyek untuk menghasilkan laba. Jadi kita yakin nih bisnis yang akan kita jalankan ini dapat menguntungkan atau akan menghasilkan laba untuk perusahaan kita. Tahapan kedua dari studi kelayakan bisnis yaitu melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran umum peluang bisnis dari ide bisnis yang akan kita jalankan, termasuk prospek dan kendala yang dapat muncul dari bisnis yang akan kita jalankan nanti. Nah, jika berdasarkan studi pendahuluan ini, suatu ide bisnis yang akan dijalankan memiliki kendala yang besar dan
prospeknya ini kurang, maka penyusunan studi kelayakan yang lebih mendalam tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, jika berdasarkan studi pendahuluan, sebuah ide bisnis memiliki prospek yang baik dan pelaku bisnis memiliki keyakinan untuk mengatasi kendala yang akan dihadapi nanti, maka proses dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Tahapan yang ketiga dari studi kelayakan bisnis yaitu membuat desain studi kelayakan. Setelah gambaran umum tentang peluang bisnis dari ide bisnis yang akan dijalankan diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat desain studi kelayakan yang meliputi penentuan aspek-aspek yang akan diteliti, responden, teknik pengumpulan data, penyusunan kuesioner, alat analisis data, penyusunan anggaran untuk melakukan studi kelayakan, sampai dengan penentuan desain laporan akhir. Misalkan kita ingin membuka bisnis coffee shop. Nah, pada tahapan sebelumnya, kita sudah mengetahui nih, kendala dan prospek yang akan kita hadapi atau yang akan kita dapatkan apabila kita membuka bisnis coffee shop. Nah, pada tahapan ini kita membuat desain studi kelayakan bisnis coffee shop. Nah, aspek-aspek yang akan diteliti dalam bisnis coffee shop ini contohnya, kita bisa meneliti jenis kopi apa aja yang disukai oleh masyarakat, terus harga jual yang cocok oleh kantong masyarakat. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu murah juga. Selanjutnya kita bisa menentukan responden yang akan kita teliti. Misalkan kita akan meneliti kepada remaja-remaja yang suka nongkrong gitu ya, yang suka ngafe. Atau kita juga bisa meneliti orang-orang yang pecinta kopi nih, yang tahu banget tentang jenis kopi, terus ya pokoknya tahu tentang detail-detail kopi. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan teknik pengumpulan datanya. Kita bisa menentukan kita akan mengumpulkan data nih dengan cara wawancara atau dengan cara menyebarkan kuesioner atau dengan observasi. Banyak ya teknik pengumpulan data tuh. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penyusunan kuesioner atau penyusunan pertanyaannya. Pertanyaan ini berdasarkan aspek-aspek yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita menentukan alat analisis data yang akan kita gunakan ini apa. Terus juga anggaran yang diperlukan dalam studi kelayakan bisnis ini berapa, sampai dengan penentuan desain laporan akhirnya. Tahapan yang keempat dari studi kelayakan bisnis yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, maupun kuesioner. Sedangkan sumber data dapat berupa data primer maupun data sekunder. Nah, apa sih bedanya data primer dan data sekunder? Data primer merupakan informasi yang asal-usulnya diperoleh dari sumber aslinya. Jadi kita menanyakan langsung nih kepada orangnya. Kita menyebarkan kuesioner atau kita wawancara terhadap orangnya langsung. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli, seperti dari majalah, buku, atau surat kabar, ataupun dari berita-berita di internet yang sumbernya ini valid ya, atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data seringkali merupakan pekerjaan yang paling memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk penyusunan studi kelayakan bisnis, sehingga proses pengumpulan data harus didesain sebaik mungkin. Tahapan yang kelima dari studi kelayakan bisnis yaitu analisis dan interpretasi data. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan jika data yang dikumpulkan berupa data kualitatif atau judgment. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan jika data dikumpulkan berupa data kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Nah, metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, atau literatur. Sedangkan analisis kuantitatif adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi data secara terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan yang lainnya. Analisis kuantitatif merupakan pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Jadi analisis kualitatif ini kita
mewawancarai orangnya langsung. Kita menanyakan pendapatnya. Sedangkan kalau kuantitatif ini, kita menyebarkan tes atau kuesioner. Jadi lebih terukur atau lebih terarah gitu pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya. Tahapan yang keenam dari studi kelayakan bisnis yaitu menarik kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan didasarkan pada hasil analisis data untuk memutuskan suatu ide bisnis layak atau tidak layak berdasarkan setiap aspek yang diteliti. Sedangkan rekomendasi memberikan arahan petunjuk tentang tindak lanjut ide bisnis yang akan dijalankan serta memberikan catatan-catatan jika ide bisnis tersebut akan dilaksanakan. Jadi setelah kita melakukan penelitian dan analisis data, kita menarik kesimpulan dari hasil analisis kita tadi, apakah bisnis yang kita akan jalankan ini layak atau tidak untuk dijalankan. Atau juga kita dapat menemukan, kayak misalnya tadi usaha coffee shop, kita meneliti harga jual yang cocok. Nah, kita dapat menentukan nih harga jual yang cocok setelah kita melakukan penelitian dan juga analisis data. Terus juga kita dapat menentukan jenis kopi apa aja sih yang laku di pasaran gitu. Tahapan yang ketujuh dari studi kelayakan bisnis yaitu penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Format maupun desain laporan akhir harus disesuaikan dengan pihak-pihak yang akan menggunakan studi kelayakan bisnis. Selain itu, besarnya anggaran untuk menyusun studi kelayakan bisnis juga harus dipertimbangkan. Kegiatan penyusunan studi kelayakan bisnis tidak hanya dilakukan pada saat ada ide untuk merintis bisnis yang benar-benar baru, tetapi studi kelayakan bisnis juga diperlukan ketika pelaku bisnis akan melakukan hal-hal berikut ini. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan pada saat kita yang pertama, merintis usaha baru. Ketika seorang pelaku bisnis akan merintis usaha baru, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui apakah ide pengembangan bisnis layak atau tidak untuk dijalankan. Yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada. Ketika seorang pelaku bisnis akan mengembangkan usaha, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui apakah ide pengembangan bisnis layak atau tidak untuk dijalankan. Yang ketiga, memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Seringkali investor dan pelaku bisnis dihadapkan pada masalah untuk menentukan pilihan jenis bisnis atau investasi atau proyek karena terbatasnya biaya untuk investasi. Agar pilihan investasi dapat optimal, maka diperlukan adanya studi kelayakan bisnis untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif investasi yang ada.